Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapanpun Anda menontonnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saroni. Saya salah satu mahasiswa dari Telkom University dari Fakultas Ilmu Terapan dengan prodi D3 Digital Marketing. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan hasil laporan marketing intelijen yang sudah saya lakukan terhadap produk resmi dari PT Unilever Indonesia. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Unilever Indonesia adalah suatu perseroan terbuka yang menyediakan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti sampo resmi ini. Unilever sebenarnya pertama didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Cipabreken NV, dan kemudian pada tanggal 22 Juli 1980 berganti nama menjadi perseroan terbuka dengan nama PT Unilever Indonesia. Karena apa? Karena 15% saham dilepas ke publik. Dan Unilever ini juga sebenarnya sudah bertahun-tahun menemani keseharian masyarakat sampai dengan saat ini. PT Unilever ini juga merupakan jenis perseroan terbuka yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat seperti kemiskinan, kesehatan, nutrisi, dan lain-lain. Selanjutnya ada profil produk. Di sini saya mengambil produk yaitu produk sampo tersemi. Dan sampo tersemi ini sebenarnya adalah jenis brand sampo yang berasal dari Amerika Serikat dan diperkenalkan oleh seorang hair stylist terkenal dunia bernama Edna Edme pada tahun 1974. Dan kemudian dihadirkan di Indonesia oleh PT Unilever Indonesia itu sendiri pada tahun 2012. Tersemi ini merupakan jenis sampo yang terkenal di Eropa dan termasuk ke dalam jenis-jenis sampo yang terbilang mahal. Karena apa? Karena memiliki kelebihan lain dari jenis-jenis sampo lainnya. Sejak awal Tresemme ini dihadirkan di Indonesia, mendapat respon positif dari kalangan masyarakat maupun konsumen. Ya, walaupun bisa dibilang harga dari sampo Tresemme ini terbilang mahal, tetapi walaupun terbilang tinggi, tapi masyarakat Indonesia dan konsumen masih memilih sampo Tresemme ini sebagai sampo pilihan mereka sendiri. Bahkan sampai sekarang, sampai saat ini pun masih banyak masyarakat Indonesia yang memakai sampo Tresemme ini. Selanjutnya, latar belakang observasi. Sejak sampo Tresemme dihadirkan di Indonesia pada tahun 2012 tadi, sampo ini langsung mendapat respon positif dan bahkan jumlah permintaannya pun melonjak drastis. Padahal banyak merek-merek sampo lain yang sudah lama ada dan berkembang di Indonesia. Nah, di sini saya ingin tahu kenapa sampo Tresemme ini bisa sampai mengalahkan merek-merek sampo lainnya yang ada di Indonesia. Maka daripada itu saya melakukan observasi ini secara sistematis agar mengetahui alasan dan sebab akibat kenapa sampo ini begitu banyak peminatnya.
Selanjutnya hasil observasi. Di sini saya mengobservasi hanya 5 orang saja, dan saya kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu dalam jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Ternyata dalam jenis kelamin, peminat dari sampo trisemi ini kebanyakan perempuan, tapi tidak jauh berbeda dengan laki-laki, yaitu perempuan 3 dan laki-laki 2. Dan berdasarkan usia ternyata banyak kaum remaja, kaum remaja mahasiswa yang menyukai dan meminati produk sampo ini. Tetapi untuk orang dewasa dan milenial agak kurang. Seperti hasil yang saya paparkan di sini, yaitu pada umur 20 sampai 25 tahun terdapat 5 orang yang menyukai produk ini. Tetapi pada umur 26 sampai 30 tahun hanya terdapat 1. Di sini dapat membuktikan bahwa sesungguhnya remaja-remaja lebih suka dan lebih minat terhadap sampo ini dibandingkan dengan orang dewasa. Selanjutnya, dalam pekerjaan pun kita bisa tahu ya. Di sini saya kebanyakan mengobservasi mahasiswa, dan ternyata mahasiswa tersebut memang meminati produk tersebut. Dan kita bisa lihat di sini ada mahasiswa jumlahnya itu 4 dan buruh hanya 1. Selanjutnya, setelah tadi saya jelaskan, di sini saya gambarkan pada diagram PIE. Dalam diagram PAI seperti di sini. Jenis kelamin 40% untuk laki-laki dan 60% untuk perempuan. Berdasarkan usia 20% untuk usia dari 21 sampai 25 tahun dan 80% untuk usia 26 sampai 30 tahun. Berdasarkan pekerjaan pun sama dengan usia, 20% untuk buruh dan 80% untuk mahasiswa. Selanjutnya ada hasil wawancara. Di sini saya sudah mewawancarai kelima responden yang saya tadi paparkan. Yang pertama, responden pertama, di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu alasan memakai tersemi, pesaing, kelebihan, kekurangan, kualitas harga promosi, dan cara memperolehnya. Untuk responden ke-1, alasan memakai tersemi yaitu karena barangnya terkenal dan tren di kalangan remaja. Untuk pesaingnya, Lifebuoy dan Pantene. Kelebihan, lebih memperindah rambut. Kekurangan, kurang bisa untuk mengatasi ketombe. Dan kualitas harga promosi, kualitas bagus, tetapi harganya terlalu mahal dan jarang ditemukan di warung-warung kecil. Untuk responden kedua, alasan dia memakai sampo tersemi ini karena cocok dengan kulit dan rambutnya. Pesaingnya Sunsilk. Kelebihan kulit rambut juga terjaga. Kekurangannya di sini kurang variannya, dan kualitas harga promosi, harganya lumayan mahal dan promosi juga kurang menarik. Promosinya berarti kurang. Dan untuk responden ketiga, alasan memakai tersemi direkomendasikan oleh temannya. Pesaingnya ada Rejoice dan Pantene. Kelebihan, rambut tampak berkilau. Kekurangan, kurang untuk mengatasi ketombe, sama dengan tadi responden pertama. Dan tentang kualitas harga
jarang ditemukan warung-warung kecil tapi memiliki kualitas yang bagus. Untuk responden keempat, alasan memakai sampo triseme ini karena sering digunakan di salon-salon dan bisa dibilang pesaingnya ada Emeron. Kelebihan, efek dari samponya dapat bertahan lama. Kekurangan, tidak merasakan ada kekurangan katanya. Untuk kualitas lumayan bagus, tetapi harganya juga lumayan mahal. Begitu katanya. Untuk responden kelima, alasan dia memakai sampo adalah direkomendasikan oleh pihak salon. Dan pesaingnya ada Emeron dan Sansi. Dari kelebihan kita bisa lihat, kelebihannya menjaga kesehatan rambut. Kekurangan, tidak merasakan ada kekurangan, sama dengan tadi. Kualitas terbaik, tetapi promosi kurang dan jarang ditemukan di warung-warung kecil. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil observasi ini kita bisa lihat dari data observasi di atas yang telah saya kumpulkan, ternyata sampo triseme ini masih digemari oleh para remaja-remaja di zaman sekarang. Karena apa? Karena triseme ini dapat memperindah rambut dan juga banyak remaja-remaja yang tahu sekarang ini dan semuanya juga tahu bahwa remaja-remaja sekarang ini selalu mementingkan gaya dan penampilan. Jadi menurut data di atas, sampo ini memang cocok untuk kalangan remaja sekarang. Tetapi kebanyakan orang tua dan kaum manula tidak terlalu suka dengan sampo triseme ini dikarenakan harganya yang terbilang cukup tinggi. Dan untuk saran berdasarkan hasil observasi tadi juga terdapat banyak saran dan kritikan untuk sampo triseme. Di antaranya harga yang terbilang cukup tinggi. Jadi kalau bisa harganya diturunkan tetapi kualitas sama, maka akan lebih banyak konsumen yang akan memakainya. Selanjutnya, promosi dan pengenalan produk kepada konsumen kurang. Jadi, alangkah baiknya produk ini menampilkan promosi dan pengenalan produk dengan semenarik mungkin. Karena lebih banyak orang tahu, maka lebih banyak permintaan atas produk tersebut. Dan selanjutnya ada varian. Terhadap variannya juga kurang beragam. Jadi konsumen berharap variannya agak lebih beragam karena setiap konsumen memiliki permasalahan rambut yang berbeda-beda. Serta cara mendapatkannya pun agak susah karena jarang terdapat di warung-warung kecil. Sekian, sudah beres hasil laporan observasi saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.